A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Cahayani dengan NIM 20 20 20 388 610 80 13. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas ketiga mata kuliah pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis IT, dosen pengampu Bapak Dr. Usman MAG. Materi yang saya bawakan, konsep pengembangan pembelajaran. Slide pertama, latar belakang. Konsep pendidikan diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi alamiah manusia sehingga menjadi individu yang relatif lebih baik, lebih berbudaya, dan lebih manusiawi. Guna mencapai hal tersebut, salah satu bentuk penyelesaian yang dilakukan adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terancana pada proses pembelajaran, di mana tujuan akhirnya mencapai tujuan pembelajaran. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yakni peserta didik mampu menumbuhkan kemampuan dan peserta didik untuk dapat belajar mengetahui atau mempelajari lebih banyak apa yang telah dipelajari, yaitu learning to know. Selanjutnya, peserta didik mampu dan berkeinginan mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, yaitu learning to do, mampu hidup berdampingan dengan orang lain, learning to live together, dan memiliki kepribadian emosional dan intelektual, yaitu learning to be. Selanjutnya, slide kedua. Rumusan masalah ada 3. Pertama, apa hakikat konsep pengembangan pembelajaran? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah konsep pengembangan pembelajaran? Yang ketiga, ada berapa macam-macam pengembangan media pembelajaran? Tujuan masalah ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui hakikat konsep pengembangan pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah konsep pengembangan pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui macam-macam pengembangan media pembelajaran. Selanjutnya, slide ketiga. Hakikat konsep pengembangan belajar. Pengertian konsep pengembangan pembelajaran. Pengembangan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis, baik untuk membuat atau memperbaiki suatu dimulai dari tahap mendesain yang kemudian diwujudkan ke dalam bentuk fisik melalui prosedur tertentu sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermakna. Selanjutnya, slide yang keempat. Masih berlanjut dalam hakikat konsep pengembangan belajar. Nah, model pengembangan. Pengertian model pengembangan. Model merupakan gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan suatu teori. Fungsi dan model adalah sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pengembangan pembelajaran adalah sebuah prosedur atau acuan yang secara visual mengkomunikasikan langkah pengembangan pembelajaran yang disusun secara sistematis dalam upaya untuk meningkatkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, slide kelima, hakikat konsep pengembangan belajar.
Klasifikasi model pengembangan. Klasifikasi tersebut bertujuan dalam memberikan bantuan untuk mengorganisasikan literatur yang luas mengenai model-model pengembangan pembelajaran sehingga dapat memungkinkan untuk membantu pengembangan pembelajaran dalam memilih model yang paling cocok untuk diimplementasikan di lapangan. Selanjutnya, slide yang ke-6. Gustafson dan Brands mengklarifikasikan model-model desain instruksional menjadi 3 kategori. Yang pertama, model desain sistem pembelajaran berorientasi kelas. Yang kedua, model desain sistem pembelajaran berorientasi sistem. Yang ketiga, model pengembangan produk. Slide ke-7, model Roundtree. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, persiapan penulisan. Yang ketiga, penulisan dan penyunting. Pertama, identifikasi tujuan. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku awal atau karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan kinerja. Yang kelima, pengembangan tes acuan patokan. Yang keenam, pengembangan strategi pengajaran. Yang ketujuh, pengembangan atau memilih pengajaran. Yang kedelapan, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan, menulis perangkat. Yang kesepuluh, revisi pengajaran. Macam-macam pengembangan media pembelajaran ada 3. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran berbasis visual. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual. Yang ketiga, pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan konsep pengembangan pembelajaran. Tentunya banyak kekurangan dan kesalahan dari pemaparan saya, baik itu ucapan maupun pemaparan yang saya bawakan. Mohon bimbingan, saran, kritik, dan komentar dari dosen pengampu Dr. Usman MAG yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Manusia tidak ada yang sempurna, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesempurnaan itu. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.